Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 9. Keesokan harinya, Winona ikut bersama Hendra ke kantor lelaki itu. Hendra mengatakan ingin mengurus sesuatu sebelum dirinya resmi, bukan bagian dari perusahaannya itu. Masuk. Pak, Anda dipanggil oleh CEO, ucap Ayu. CEO? Kenapa tidak ada yang memberitahu kalau beliau akan datang? Bentaknya. Beliau datang tiba-tiba, jelas Ayu. Pak Suseno langsung bangkit dari duduknya, meninggalkan Hendra yang terdiam. Selama bekerja di perusahaan itu, Hendra juga belum pernah sama sekali bertemu atau tahu wajah CEO mereka. Bahkan Pak Suseno saja belum pernah. Kata orang yang pernah bertemu langsung dengannya, jangan pernah sesekali menatap matanya yang tajam menusuk, karena saat menatap langsung orang itu akan merasa seperti akan dikuliti. Jika CEO sudah berada di kantor, berarti sudah jelas ada hal penting, ada masalah besar yang mengusiknya hingga ia harus turun tangan. Masuk. Bahkan Pak Suseno belum sempat mengetuk pintu, tapi suara dari dalam sudah menyuruh lelaki itu untuk masuk. Ia merasa keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran membasahi pelipis. Berjalan dengan langkah pelan mendekati meja. Pak Suseno tidak bisa melihat CEO itu karena kursinya membelakangi lelaki itu. Kau tahu bukan, aku tidak suka jika ada karyawanku yang berprestasi dipecat tanpa alasan yang jelas, katanya dengan nada suara santai. Iya bu, saya tahu, jawabnya dengan tergagap. Lantas, kenapa kau memecat orang yang tidak bersalah karena masalah pribadi? Bentaknya dengan keras, membuat Pak Suseno terlonjak kaget. Tanpa melihat wajahnya, lelaki itu saja sudah merinding, apalagi langsung bertatap muka. Maaf, persetan dengan maafmu itu. Aku bisa saja langsung menendangmu keluar dari perusahaan ini. Tolong jangan lakukan itu, Bu. Saya mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Ucapannya terhenti. Matanya membulat sempurna melihat sosok di hadapannya yang baru saja memutar kursi. Matanya begitu tajam, tapi seolah mengunci mata lelaki itu yang menjadi sulit untuk mengalihkan pandangannya. Kenapa berhenti? Kau tahu siapa aku? Iya, aku yang membakar mobil anakmu itu. Mungkin jika dia masih bertingkah, dia yang akan aku bakar hidup-hidup. Winona memotong ucapan Pak Suseno. Selama bekerja untuk perusahaan itu, Pak Suseno baru tahu jika Winona adalah pewaris tunggal Sujono Group. Pak Suseno semakin menciut, tubuhnya bergetar saat membayangkan bengisnya Pak Priawan. Dan sekarang ia berhadapan dengan anak perempuannya yang katanya tidak kalah bengis. Dalam hati Pak Suseno merutuki dirinya, andai ia tahu dari awal, ia akan segera memberitahu Diana untuk tidak lagi mengganggu Hendra, yang ternyata adalah menantu Pak Priawan. Hendra sendiri saja tidak tahu jika dirinya adalah menantu orang kaya yang disegani dan ditakuti. Pak Suseno langsung berlutut. Maafkan kami, Bu. Kami salah. Akunya. Debaran jantung sudah tidak karuan. Ia memiliki riwayat penyakit jantung yang tentu akan sangat mengancam dirinya saat berada dalam posisi ini. Kesempatanmu habis karena anakmu yang kurang ajar itu sudah mengkhianatiku. Aku akan hitung mundur. Winona berdiri. Belum sempat ia menghitung, tubuh lelaki bertubuh tambun itu sudah tergeletak di lantai. Tanpa memperdulikan Pak Suseno yang jatuh pingsan, Winona melenggang keluar dari ruangan itu. Ia dibuat kaget karena melihat Hendra yang baru saja keluar dari lift. Apa yang kamu lakukan di sini, sayang? Tanya Hendra.
Aku hanya rindu dengan tempat kerjaku, Mas. Jawabnya asal. Hendra hanya tahu Winona seorang karyawan berprestasi yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya. Di perusahaan itu awalnya Winona jatuh cinta pada lelaki yang kini sudah menyandarkan status sebagai suaminya. Urusan Mas masih belum selesai. Pak Suseno tadi dipanggil menghadap CEO. Kamu lihat dia tadi masuk ke dalam? Tanya Hendra dengan tatapan yang mengarah ke ruangan CEO yang tertutup. Kenapa bertele-tele? Biasanya kau akan melakukan dengan sekali tebas, ujar Cita. Aku hanya ingin main-main dulu. Beraninya mereka mencoba merebut milikku. Jika sampai aku tahu gadis itu mencoba mendekati atau menyentuh suamiku, aku akan... sudahlah, aku sedang hamil. Aku tidak ingin mengatakan hal kotor lagi. Cukup tadi aku memaki Suseno. Itu pun aku sebenarnya masih gatal karena masih belum puas. Jelas Winona panjang lebar. Sekarang hanya kehamilanmu yang harus dipikirkan. Biar mereka menjadi urusanku, balas Cita. Ide bagus. Saat ini aku sedang sensitif. Bisa saja aku lebih ganas dan tidak terkendali melebihi biasanya. Seletuk Winona. Ia berniat mengambil rokok di atas meja, tapi tangannya langsung ditepis oleh Cita. Ingat, sekarang kau ibu hamil, nasihat Cita. Winona menghela napas berat. Ia begitu berubah drastis demi pujaan hatinya. Meskipun terkadang ia masih melakukan hal-hal yang masih belum benar-benar bisa dihilangkan. Kalau begitu jangan merokok di depanku. Itu sama saja kau ingin meracuni bayiku, sunggut Winona. Kenapa marah padaku? Saat kau akan ambil rokok itu, kau saja tidak berpikir tentang kehamilanmu, cibir Cita. Setelah kejadian tadi, Pak Suseno langsung dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Cita bahkan mengatakan, jika Pak Suseno kemungkinan akan mengalami stroke. Bukan niat Winona untuk membuat Pak Suseno begitu. Semua yang ia dapatkan adalah hasil dari perbuatan buruknya sendiri. Bahkan Winona tidak melakukan kekerasan fisik. Ia hanya sedikit mengancam dan menegur, yang ternyata dampaknya besar, hingga membuat Pak Suseno terkena serangan jantung. Winona hanya memiliki satu teman yang berperan sebagai tangan kanannya juga. Cita adalah sosok kepercayaan Winona. Cita sudah jelas tidak akan berkhianat, selain karena ia memang berteman baik dengan Winona. Cita juga tidak ingin mempertaruhkan hidupnya jika sampai membuat Winona murka. Ayo turun, mereka pasti menunggu di bawah, ajak Winona. Iya, sebentar. Mereka berada di salah satu kamar hotel, karena acara belum dimulai. Winona memutuskan untuk beristirahat, karena ia lebih sering merasakan kantuk. Awalnya Hendra bertanya-tanya, bagaimana bisa mertuanya memberikan acara syukuran begitu meriah, apalagi bertempat di hotel bintang 5. Pak Priawan mengaku jika dirinya hanya pekerja tambang. Sebenarnya bukan pekerja, tapi pemiliknya. Meskipun masih penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam, Hendra menahan karena hari ini begitu istimewa. Bu Sulis dan Hera juga datang. Tentunya atas undangan langsung dari Bu Rizka. Wanita parubaya itu tidak pernah tahu perilaku Bu Sulis pada Winona, karena memang Winona tidak pernah menceritakan keburukan mertua atau adik iparnya itu. Di mata Bu Rizka, besannya itu adalah sosok yang baik dan ramah, meskipun aslinya sangat menyeramkan, apalagi jika sudah mengomel setiap saat karena tidak puas dengan pekerjaan rumah yang dilakukan Winona. Entah karena tidak benar-benar bersih saat menyapu, atau lupa memberikan pewangi pada cucian yang baru akan dijemur. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Akhirnya Winona menunjukkan sedikit demi sedikit jati dirinya. Dia merupakan CEO di perusahaannya, sekaligus anak dari pengusaha kaya, pemilik grup perusahaan. Bagaimana, penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share ya, biar rame teman-teman yang lain. Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Terima kasih, bye.